Perkembangan kontroversi seputar ijazah mantan Presiden Joko Widodo makin menarik setelah kemarin membuat geger dengan pernyataannya yang memastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan kemudian juga skripsinya merupakan contekan dari pidato atau makalah ilmiah dari mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, yakni Profesor Sunardi. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada tahun 2002 sampai 2007, Profesor Sofyan Effendi, hari ini membuat sebuah pernyataan terbuka yang menyatakan bahwa dia mencabut pernyataannya itu. Ini tentu saja sangat mengejutkan dan membuat orang juga bertanya-tanya ada apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini pernyataan resmi dari Sofyan Effendi bunyinya seperti ini. Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan, Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, ijazah Jokowi dan kampus UGM. Pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih, Yogyakarta 17 Juli 2025 yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi ditandatangani mantan Rektor UGM tahun 2002-2007. Kalau kita cermati pernyataan ini ya, selain tentu saja sangat mengejutkan, tapi juga sedikit membingungkan dan juga menimbulkan tanda tanya. Karena kalau dalam pernyataan itu yang disebutkan kan yang dia singgung hanya secara eksplisit ya. Secara eksplisit itu adalah pernyataan dari Rektor UGM saat ini ya, Profesor Ova Emilia itu. Dan memang ini kan wawancaranya atau live streaming itu berlangsung selama 1 jam 13 menit durasinya seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang dibicarakan terutama yang porsinya berkaitan dengan keaslian ijazahnya Joko Widodo. Nah, soal pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi tentang rektor UGM itu hanya pendek saja, hanya sekitar 2 menit saja. Ya, coba kita simak sekali lagi apa pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi yang mengutip atau yang setidaknya menyerang langsung lah terhadap Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang. Iya. Itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya, Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya. Kan itu kan jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden, itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya. Dan itulah di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya, Prof? Itu udah kebakar ya sekarang. Kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof? itu kok mau dinyatakan itu asli? Itu kan, padahal dia lihat ini enggak, ngerti pun enggak, anunya kan. Yang kemarin diceritakan Prof itu bahwa secara hukum kan ada perkataan oleh Prof Ova Menilai. ya menilai itu loh. Gimana Prof? Saya menilai, itu bukan kata hukum, nggak bisa ada. Meyakini gitu ya. Meyakini ini bukan pernyataan hukum. Oh, iya. Itu kalau dia tahu ya betul, saya yakin bahwa itu tetapi saya yakin bahwa itu harus pasti, itu bukan kata-kata hukum. Apalagi kan kalau salah kata Beto Suryadi kan fenomena ijazah palsu itu sebenarnya habis reformasi itu banyak sekali. Iya. Mungkin termasuk pemilihan wali kota juga. Dulu. Iya, orang PDIP lebih tahu kan. Nah, itu nyatanya orang PDIP sudah langganan dia itu Parman itu. Nah, pertanyaannya kalau begitu, itu tadi kan
apakah ini yang dimaksud dia hanya meminta maaf kepada Ibu Ova Emilia berkaitan dengan pernyataan itu atau kepada semua pihak? Karena kalimatnya tadi itu, saya mohon setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Itu yang ini kita masih tanda tanya begitu ya. Dan kemudian kalau ini semua wawancaranya, kenapa yang disebutkan hanya soal rektor UGM saat ini? Dan karena kalau dari pernyataan UGM yang sebelumnya memang rektor UGM itu bersikukuh bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu ya memang asli, itu menurut rektor UGM yang sekarang ya. Tapi kan sebelumnya dengan sangat panjang dan gamblang sekali Pak Sofyan Effendi detail, bahkan sampai bercerita tentang bagaimana keberangkatan Pak Jokowi ke Aceh, bekerja di Aceh Tengah dan sebagainya. Kemudian berbicara dengan soal pasar pramuka, dan juga banyak disinggung malah soal Pak Pratikno dan sebagainya itu yang disinggung oleh Pak Sofyan Effendi. Nah ini memang surat ini membingungkan dan kemudian yang paling penting itu menimbulkan tanda tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Karena apa? Karena menurut pengakuan Manusia Merdeka Said itu sebenarnya soal ijazah, keaslian ijazahnya Pak Jokowi ini bukan baru pertama kali dibicarakan oleh Pak Sofyan Effendi, tapi pada waktu itu nggak dalam forum terbuka, dalam sebuah forum terbatas. Pak Sofyan Effendi juga sudah menjelaskan ini. Kalau nggak salah ini peristiwanya pada tahun lalu tahun 2024. Dan ini ada fotonya ketika Manusia Merdeka bertemu dengan Pak Sofyan Effendi, dan pada waktu itu saya dulu menyatakan bahwa sebaiknya ini jangan dibaca, jangan disampaikan kepada publik karena pada saat itu Pak Jokowi memang sedang sangat kuat-kuatnya gitu. Dan sekarang ini kan Jokowi bukan lagi presiden dan ada tanda-tanda memang kekuasaannya sudah mulai melemah. Kendati demikian dia tentu saja masih punya kekuatan yang signifikan di pemerintahan. Bisa terlihat itu dari langkah-langkah kepolisian menangani kasus ijazah palsu ini, dan juga banyaknya komisaris-komisaris orang-orang yang dikenal sebagai daihatnya Jokowi yang kemudian menjadi komisaris di berbagai BUMN. Dari situ kita tahu bahwa Pak Jokowi pengaruhnya masih sangat kuat. Apalagi kalau kita bicara dengan kepolisian, apa sesungguhnya terjadi? Banyak yang menduga bahwa Pak Sofyan Effendi ini ya dia ditekan gitu, dia diancam, dan biasanya orang yang mudah diancam seperti itu adalah orang yang punya kasus. Nah, kalau kemudian ini saya rupanya dapat kiriman dari seorang sahabat yang dia menunjukkan ini ada sebuah status di Facebook gitu, atau ada komentar di Facebook yang mengingatkan Pak Sofyan Effendi ketika rupanya ada seorang sahabat yang menulis tentang apa yang dinyatakan oleh Pak Sofyan Effendi berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi itu. Dia kemudian menuliskan seperti ini. Ini Eko Budi Santoso. Dia berkomentar di Facebooknya Saifuddin Simon. Ini lulusan dari UGM juga, dan ini adalah sahabat saya juga, yang menyatakan begitu. Ingat Pak Sofyan Effendi, ingat gedung Gama Plaza hingga sekarang mangkrak. Saya penasaran kemudian apa sesungguhnya yang terjadi dengan Gama Plaza ini. Saya googling, ternyata saya banyak menemukan informasinya ini di berbagai media online, dan ini adalah berita pada tahun 2024 ini. Salah satunya yang saya baca ini dari Kumparan itu. Di situ ditulisnya bahwa gedung Gama Plaza atau Gama Bookstore UGM yang telah terbengkalai selama 20 tahun itu akhirnya mulai dibongkar. Ini peristiwanya tanggal 28 Oktober tahun 2024. Atau bukan peristiwanya, beritanya ditayangkan pada 28 Oktober 2024. Jadi disebutkan begini, gedung dengan 6 lantai dan 1 basement ini ada di Jalan Persatuan, hanya sekitar 300 meter dari perempatan Mirota kampus UGM. Gedung ini sebenarnya sudah selesai dibangun sejak tahun 2004 silam, namun sejak selesai dibangun sampai hari ini, gedung tersebut tidak pernah beroperasi karena tidak mendapat izin operasional. Bangunan Gama Plaza pun terbengkalai dan mulai tumbuh semak belukar hingga membuatnya tampak menyeramkan. Hal itu membuat Gama Plaza sampai pernah menjadi lokasi syuting film horor berjudul Surat dari Kematian yang rilis tahun 2020 lalu. Saat ini gedung Gama Plaza yang tampak mencolok saat seseorang melewati Jalan Persatuan itu mulai dibongkar. Petugas K3 proyek pembangunan Gama Plaza UGM, Rian, saat ditemui Pandangan Jogja pada Senin tanggal 28 bulan 10, menyebutkan bahwa proses pembongkaran gedung sudah mulai sekitar sepekan lalu. Sudah mulai dibongkar dari seminggu yang lalu, dimulai dari lantai paling atas dulu. Pembongkaran lantai 6 atau lantai paling atas dilakukan dengan menggunakan jackhammer, sedang setelah lantai 6 selesai dibongkar, baru lantai-lantai di bawahnya bisa dibongkar.
Untuk perobohan gedung rencananya selesai Januari tahun depan, tahun 2025. Setelah pembangunan dibongkar, lahan seluas 2.900 meter yang jadi lokasi bangunan Gama Plaza rencananya akan dijadikan taman atau ruang terbuka hijau. Jadi ini kalau kita lihat timelinenya tahun 2004 ya, ini selesai pembangunannya, berarti ya pada masa Pak Sofyan Effendi itu menjadi rektor UGM, karena Pak Sofyan Effendi kan menjadi rektor UGM-nya tahun 2002 sampai 2027. Apakah karena kasus ini kemudian Pak Sofyan Effendi itu ditekan sehingga dia kalau ini mungkin ini dugaannya ya, kalau dia masih terus bersuara keras tentang ijazahnya Jokowi, maka ya dia akan dikriminalisasi. Tentu saja spekulasi ya, makanya muncul di media sosial semacam itu. Dan tapi kan kita biasa memang banyak sekali para pejabat atau birokrasi pemerintahan di eranya Jokowi itu yang kemudian tersandra kasus, dan kemudian biasanya kasusnya itu dibiarkan ketika diperlukan ya akhirnya kasus itu digunakan bisa untuk menjatuhkan itu atau ancamannya kriminalisasi. Kasus yang terjadi kita yang paling ingat adalah kasus Airlangga Hartarto, ya, mantan Ketua Umum Partai Golkar, yang dia juga pada waktu itu tersandung kasus dan kemudian dia ditekan untuk mundur dan akhirnya dia digantikan oleh Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tapi jabatan di pemerintahannya dia masih tetap dipertahankan. Apakah modus semacam itu yang membuat Profesor Sofyan Effendi, yang kalau kita lihat tampilannya memang sangat kalem gitu ya, dia bukan seorang fighter lah, kita bisa lihat ya, dan kalau kita simak kan yang tadi saya sebut durasi pernyataan dia selama 1 jam 13 menit itu sangat runtut ya tentang ijazah Jokowi. Kenapa sekarang tiba-tiba dia seperti banyak media menyebutkannya berbalik ke 180 derajat. Dan apalagi kalau tadi saya mengutip lagi pernyataan dari Manusia Merdeka Said Didu, sebenarnya Pak Sofyan Effendi ini sudah menyampaikan hal itu sejak tahun 2024 ketika Jokowi masih berkuasa dan dia diingatkan pada waktu itu untuk bicara. Tapi sekarang ternyata ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi berkuasa dan dia membongkar kasus ini, rupanya ini dia tidak tahan tekanan juga dan dia akhirnya mencabut itu. Ada kemungkinan semacam itu. Nah, bagaimana juga dengan rektor UGM yang sekarang ya Profesor Ova Emilia. Profesor Ova Emilia kalau kita lihat jejak digitalnya dia juga bermasalah ya. Ini jadi ada kasus yang cukup menarik ini. Misalnya ini ada status di media sosial yang ditulis oleh Piul Anrio. Ova Emilia CS berutang gagal bayar bank, mungkin ditalangi penguasa itu yang patut diduga tersandra. Ketika Ova Emilia disumpah memegang amanah sebagai rektor UGM di hadapan Pratikno dan para guru besar UGM serta Sivitas Akademika UGM, menyimak sumpahnya Ova Emilia yang dibacakan berjanji memegang rahasia negara. Videonya banyak sekali beredar di media sosial. Kemudian ini disertakan berita link, ada 3 berita. LPS tagih 29 miliar ke rektor UGM CSO dalam kurung Ova Emilia dan karena bank gagal. Ini dikutip beritanya dari ada CNN. LPS tagih Rp 29M ke rektor UGM CS karena bank gagal. Kemudian di Kompas TV, awal mula terseretnya rektor UGM yang digugat atas kasus bank gagal. Ada berita lain, ini tidak jelas di mana diberitakan. Oh, Gemapos ID Jakarta. Mengapa LPS gugat rektor UGM Ova Emilia? Ini penjelasannya. Nah, seingat saya kasus ini udah diselesaikan memang. Nah, siapa yang membayar utangnya itu, membayar gagal bayar 29 miliar ini kita nggak jelas. Jadi kalau memang betul tadi spekulasi yang muncul dari para netizen tadi menyebutkan dia baik Profesor Ova Emilia dan juga Pak Sofyan Effendi ini tersangkut kasus. Kalau Pak Sofyan Effendi terkasus mangkraknya Gama Fair, sementara Ibu Ova Emilia ini karena LPS tadi ya, karena pinjaman ke KPR tadi. Apakah itu kaitannya kemudian membuat Pak Sofyan Effendi akhirnya mencabut pernyataannya gitu dan meminta maaf, walaupun sekali lagi kalau kita membaca suratnya tadi, suratnya itu ambigu. Dia meminta maaf kepada Ova Emilia saja atau kepada Jokowi juga secara keseluruhan, karena sebenarnya pernyataan dia itu yang mayoritas pernyataan dia adalah tentang ijazahnya Jokowi dan juga skripsinya Jokowi, bukan soal rektor. Rektor itu hanya bagian tertentu saja. Rektor Ova Emilia itu hanya bagian itu tertentu saja. Ini makin menarik kasus ijazahnya Pak Jokowi karena banyak sisi-sisi yang ya namanya juga tetap saja ini permainan kekuasaan. Jadi banyak orang-orang yang seperti yang tadinya nggak berani bicara tiba-tiba bicara, atau
atau ada orang yang tadinya nggak berani bicara dan kemudian bicara seperti Profesor Sofyan Effendi itu, tapi kemudian dia mencabut kembali pernyataannya. Ini saya kira ya kita perlu prihatin juga kepada Pak Sofyan Effendi karena usianya sudah sangat sepuh, usia beliau sekarang sudah 80-an tahun gitu. Dan ketika akhirnya dia berani speak up dan terus kemudian harus meralatnya. Tentu saja ini berkaitan ya pertaruhannya kredibilitas lah bagi seorang yang sudah sepuh seperti Pak Sofyan Effendi. Tapi kalau memang betul itu karena adanya ancaman, ada tekanan atau ada kriminalisasi, tentu sangat disayangkan ya dalam situasi seperti sekarang ini karena para intelektual gitu seperti Pak Sofyan Effendi kemudian juga tunduk pada tekanan-tekanan semacam itu. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.